Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 12 OTKP yang Ibu banggakan dan Ibu cintai. Semoga kalian hari ini dalam keadaan yang sehat, semangat dan penuh kebahagiaan. Jangan lupa nanti absen di chat waktu live ya. Jangan hanya lihat aja kemudian nggak absen. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai program aplikasi pengelolaan dana kas kecil. Kalau pada pertemuan yang lalu, pertemuan ketiga, kalian sudah belajar menjurnal dan membuat buku kas kecil, sudah selesai. Nah, sekarang kita akan buatkan atau kita akan input buku kas kecil dan jurnal yang kamu buat pada pertemuan yang lalu ke dalam program aplikasi pengelolaan dana kas kecil. Nah, kompetensi dasar yang kamu peroleh setelah mempelajari program aplikasi pengelolaan dana kas kecil ini, yang pertama adalah menerapkan pengoperasian aplikasi dana kas kecil. Di sini kalian nanti akan mengetahui apa saja sih aplikasi pengolahan dana kas kecil itu, atau apa saja program-program yang dapat digunakan untuk mengoperasikan aplikasi dana kas kecil ini. Kemudian yang berikutnya 4.6 adalah mengoperasikan dana kas kecil. Nanti kalian akan menggunakan program aplikasi dana kas kecil. Yang di sini nanti kalian akan gunakan adalah programnya, kita akan gunakan adalah aplikasinya adalah Excel. Kata kunci pada pelajaran hari ini adalah accounting. Accounting itu adalah proses pencatatan, mengkelompokkan dan menyajikan transaksi-transaksi keuangan yang nantinya dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang memerlukan. Siapakah pihak yang memerlukan terhadap data keuangan? Misalnya adalah pemilik perusahaan, yang kedua misalnya adalah pemerintah untuk keperluan pajak, kemudian adalah investor dan lain-lain. Bisa juga adalah praktisi. Yang kedua, kata kunci adalah aplikasi pengolah kas kecil. Aplikasi yaitu program yang digunakan untuk pengelolaan dana kas kecil. Kemudian buku kas, buku yang digunakan untuk mencatat transaksi, penerimaan, dan pengeluaran kas. Ini namanya buku kas. Yang keempat adalah entry data. Entry data yaitu memasukkan data ke dalam aplikasi yang digunakan. Namanya entry data. Apa saja program-program aplikasi pengelolaan kas kecil? Ini program aplikasi pengelolaan kas kecil ini pada umumnya adalah program-program yang digunakan oleh accounting. Jadi ini programnya adalah program-program yang digunakan di dalam pengelolaan akuntansi pada umumnya. Jadi di dalam program pengolahan dalam akuntansi ini akan ada aplikasi khusus pengelolaan kas kecilnya, karena kas kecil ini adalah bagian dari akuntansi. Nah, program-program aplikasinya apa saja? Yaitu yang pertama adalah Crescent Cash Bank. Ini yang kedua adalah Mayop. Yang ketiga adalah Nucash. Yang keempat adalah Unclaybill. Yang kelima adalah Akurat F4 Standar. Yang keenam adalah SIG ACC Pack
dan lain-lain. Ini yang sering digunakan di dalam perusahaan. Khususnya adalah paling sering adalah Chris Hand-Cashbank Mayop. Yang pertama kita akan lihat Chris Hand-Cashbank. Kenapa sih orang menggunakan program ini? Karena program ini mempunyai beberapa keunggulan. Yang pertama, dapat dibuat dengan format Microsoft Excel. Jadi, asal bisa menggunakan Excel, maka ya bisa menggunakan Chris Hand-Cashbank ini. Dan tentunya Microsoft Excel itu ya untuk anak-anak OTKP ya harusnya udah mahir. Yang B adalah dapat digunakan lebih dari satu pengguna. Berapapun pengguna, bisa saja. Siapapun penggunanya, bisa saja. Yang C, dapat digunakan untuk semua jenis instansi atau perusahaan. Baik itu instansi perusahaan milik pemerintah, swasta. Baik itu jasa, dagang, sosial. Nah, dapat menggunakan program ini. Yang D, mempunyai fasilitas lengkap, buku kas atau bank, yaitu buku yang digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran kas atau kas bank. Beda ya, antara kas dan kas bank. Kalau kas itu yang disimpan di dalam perusahaan, wujudnya tunai. Kalau bank itu adalah uang kas yang ada di dalam bank. Giro masuk ini yaitu penerimaan giro. Ya. Penerimaan giro asalnya dari mana? Penerimaan giro ini asalnya adalah dari misalnya contoh penerimaan giro yaitu misalnya dari hasil tagihan perusahaan. Nah, ini giro masuk, contoh dari giro masuk. Giro keluar itu yaitu pengeluaran dengan menggunakan giro. Contohnya pengeluaran dengan menggunakan giro adalah misalnya contohnya adalah pembayaran utang. Gitu ya, pembayaran utang. Itu adalah pengeluaran giro. Kemudian fasilitas kasbon ini adalah digunakan untuk pengeluaran kas secara tunai. Kemudian ada fasilitasnya adalah buku besar. Buku besar ini gunanya untuk memposting dari jurnal, untuk mengecek tiap-tiap akun. Tentu kemarin akunnya kan banyak dari akunnya adalah dari akun misalnya dari akun harta saja ada kas, ada kas misalnya ada persediaan barang dagangan, ada peralatan dan sebagainya. Dan kemudian yang terakhir fasilitas yang ada di dalam Chris Hand-Cashbank adalah buku harian. Ini untuk mengetahui saldo awal dan transaksi-transaksi dalam satu periode. Jadi untuk mengenai saldo awal tadi misalnya apa? Untuk melihat saldo awal kas berapa, transaksi seperti apa aja, itu dapat dilihat di buku harian. Aplikasi yang kedua adalah Mayop Accounting, MYOB, Mind on Business singkatannya ya, Mind on Business Accounting. Ini paling banyak digunakan, paling banyak dipelajari oleh anak-anak akuntansi terutama ya. Tapi nggak apa-apa, kamu juga harus tahu gitu kan ya. Adapun keunggulan dari Mind on Business atau Mayop Accounting yaitu yang pertama adalah mudah digunakan. Ya, mudah digunakan tentu karena ini adalah aplikasi
yang paling banyak digunakan, ya pasti mudah digunakan. Yang kedua, memiliki fasilitas lengkap. Misal, fasilitas lengkapnya di situ semua akun ada, kas kecil, pembelian tunai, pembelian kredit, retur pembelian, kredit, dan lain-lain. Semua akun ada di sini, lengkap di sini. Tapi ya itu kekurangannya dari MyYob Accounting itu penggunaannya terbatas, ya, hanya dapat digunakan dibuka tertentu yang dalam kapasitas tertentu itu MyYob ini. Yang ketiga, aplikasi yang ketiga adalah Nucast. Adapun keunggulan program ini, satu, mudah digunakan. Tentu karena aplikasi dipelajari, ya gunanya untuk memudahkan, ya tentu keunggulannya mudah digunakan. Yang kedua, program ini dapat melacak rekening di bank, pendapatan, beban, dan sebagainya. Ini adalah keunggulan dari Nucast. Yang keempat adalah Unclaibil. Keunggulannya, terdapat berbagai macam aplikasi petunjuk penggunaan. Ini aplikasi dilengkapi dengan berbagai macam petunjuk, ada di situ. Yang kedua, dapat digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran kas. Jadi bisa menggunakan aplikasi ini terhadap penerimaan dan pengeluaran kasnya. Yang kelima adalah Accurate F4 standar. Keunggulannya program ini adalah terdapat berbagai fasilitas seperti account payable. Account payable apa? Account payable itu adalah hutang dagang. Jadi tentu di dalam perusahaan seringkali membeli dalam jumlah yang besar. Biasanya kalau pembelian dalam jumlah yang besar tidak dilakukan secara tunai, tetapi adalah dilakukan secara kredit. Nah, kalau pembeliannya secara kredit mengakibatkan adanya hutang dagang atau account payable. Berikutnya adalah fasilitasnya adalah inventory, persediaan. Jadi persediaan apa, Bu? Ya macam-macam ada persediaan di situ. Ada misalnya kalau perusahaan dagang, misalnya inventorinya apa? Ya persediaan barang dagangan, kemudian persediaan perlengkapan, persediaan peralatan, dan lain-lain. Kalau misalnya perusahaan jasa, ya ada persediaan perlengkapan. Kemudian kalau misalnya untuk manufacturing atau perusahaan industri, ya ada persediaan bahan baku, perusahaan bahan jadi, persediaan barang dagangan, dan lain-lain. Kemudian fasilitas yang terdapat dalam Accurate F4 standar berikutnya adalah General Ledger. General Ledger atau buku besar. Buku besar. Buku besarnya itu berapa, Bu? Banyak. Buku besar ya sebanyak akun yang terdapat di dalam perusahaan. Akunnya apa? Ya yang ada di situ ya ada kelompok akun harta, utang, modal, pendapatan, beban. Jadi General Ledger-nya ini adalah banyak banget, ya sesuai dengan yang terdapat di dalam perusahaan. Akun yang terdapat di dalam perusahaan. Dan berikutnya adalah fasilitas untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran kas kecil. Tentu ini yang nanti khusus kalian yang operasikan, yaitu untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran untuk kas kecil. Kalau misalnya account payable, inventory, general ledger, ini biasanya adalah untuk anak-anak accounting. Tapi ya nggak apa-apa, cuma input. Kalian ya berharap
bisa juga. Berikutnya adalah SIG ACC PackUp. Keunggulannya program ini adalah dapat digunakan untuk pengelolaan keuangan perusahaan besar dan kecil. Jadi bisa baik perusahaan skala besar maupun perusahaan yang skalanya adalah perusahaan skala kecil. Yang kedua, diberikan langkah-langkah kerja yang lebih baik dengan kinerja program yang terukur. Diberikan langkah-langkah kerja, Anda di program itu langkah-langkah yang harus dilakukan apa, kinerjanya terukur. Kinerja program itu terukur apa? Dilengkapi dengan grafik, dilengkapi dengan diagram, baik diagram batang maupun diagram lingkaran. Itulah program aplikasi-aplikasi yang terdapat di dalam pengelolaan kas kecil, yaitu tadi ada Kris, Cashbank, Mayop, Nucash, Uncle Bill, Akurat F4 Standar, SIG ACC PackUp, dan lain-lain. Ini yang kamu pelajarin. Tapi sebenarnya program-program yang ada di luaran, program-program yang digunakan oleh perusahaan juga bermacam-macam dan banyak. Ini hanya merupakan pengenalan terhadap program-program pengelolaan dana kas kecil yang ada. Berikutnya itu kalau program-programnya. Kemudian gimana sih kita akan mengelola kas kecil dengan Microsoft Excel? Jadi kita akan pakai adalah kita akan input, kita akan gunakan adalah Microsoft Excel. Ingat, ini sebagai contoh kamu bisa lihat nanti di soalnya ada di buku paket halaman 118, meskipun nggak sama persis, ada beberapa yang Ibu perbaiki. Itu kalian bisa buka bukunya di buku paket halaman 118, atau kamu juga bisa memasukkan jurnal dan buku kas kecil yang sudah kamu buat pada pertemuan ketiga, sama saja. Kalau di sini ini yang di bukumu paket halaman 118 itu adalah contoh buku kas kecilnya seperti itu. Kalau Ibu katakan pada pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa kolom-kolom yang terdapat di dalam buku kas kecil ini bisa berbeda-beda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, tetapi informasi yang terkandung di dalam buku kas kecil itu adalah juga sama seperti itu. Jadi format kas kecilnya bisa beda-beda, tapi informasi yang terkandung di dalam buku kas kecil ya seperti itu, harus sama. Tapi yang kita akan masukkan dalam pengelolaan dana kas kecil Microsoft Excel kali ini adalah kita menggunakan buku kas kecil, sistemnya adalah Impress atau sistem dana tetap. Tapi berbeda yang kemarin. Bu, nanti kalau berbeda dengan kemarin, yang kita masukkan yang mana? Ya tergantung di soalnya, tergantung format yang diberikan oleh perusahaan itu seperti apa. Kalau untuk keperluan UPK yang kayak apa nanti Bu? Kalau yang digunakan untuk UPK nanti kita lihat, yang seperti kita sudah pelajarin saja. Pengelolaan dana kas kecil dengan MS Excel itu langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilih menu start, kemudian pilih program lalu sorot MS Excel, maka akan tampil seperti berikut. Biasa akan tampil baris dan kolom. Misalnya itu kolomnya A, B, C, D, E, F, G, dan berikutnya. Barisnya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Jadi langkah pertama seperti ini. Udah mahir, udah gampang. Yang kedua, langkah kedua adalah buat tabel
akan muncul tampilan seperti berikut. Kalau sudah selesai tadi buat tabel, tabelnya ya tabel buku kas kecil. Langkah kedua, membuat tabel akan muncul tabel seperti berikut. Adalah membuat tabel. Tadi sudah lihat, yang pertama adalah baris dan kolomnya, sekarang kita buat tabelnya. Tabelnya, ya nama perusahaannya, kemudian periode, ya, periode buku kas kecilnya, kemudian ini yang Ibu katakan bahwa ini Ibu kan hanya lihat di bukumu, tapi sebenarnya untuk kas kecilnya bisa seperti yang kamu buat di dalam pertemuan ketiga yang lalu. Debit, tanggal, urean, jumlah. Kemudian berikutnya adalah sebelah kredit. Jumlah, bukti, urean, kemudian adalah akun-akun yang ada di sebelah kredit. Seperti yang kemarin. Kalau tabel seperti ini sudah kalian buat, kemudian kita akan lanjutkan ke langkah yang ketiga. Setelah tabel selesai dibuat, selanjutnya masukkan transaksi PT ABC. Masukkan satu-satu. Kalau kamu tadi tabelnya udah masukkan satu-satu, masukkan semuanya. Kalau tabelnya kamu masukkan, akan muncul. Nah, kalau ini kan udah jadi cepat, udah Ibu input, jadi cepat. Kalau punyamu kemarin ya kayak begitu, buat tabelnya, masukkan ke situ. Yang kamu buat kemarin di kertas, yang kamu kumpulkan ke buku Snul kemarin, ya buat seperti itu, masukkan satu-satu, semuanya sampai lengkap, gitu ya, sampai selesai. Dari penerimaan, pengeluarannya, akun-akun yang ada di sebelah kredit, semuanya masukkan, udah selesai. Karena kita nggak nginput, cuma ngeliat doang, ya cepet ya. Udah dimasukkan semua, sudah diinput. Langkah yang keempat adalah menjumlahkan seluruh pengeluaran kas ini menggunakan formula MS Excel, yaitu jangan lupa sama dengan sum yang akan dijumlahkan itu dilihat H7 sebagai contohmu itu karena H7 sampai dengan H24. Ini untuk contoh pengeluaran H7 sampai dengan H24, H7 sampai dengan H24. H7 itu kamu lihat pengeluaran di kolom pengeluaran yang pertama kan di kolom H baris 7. Yang terakhir adalah kolom H baris 24. Itu letakkan di H25 ya, di H25. Terus tulis itu sama dengan sum H7 sampai dengan H24. Udah enter, akan ketemu hasilnya di situ.
Apa hanya pengeluaran saja Bu yang akan dijumlahkan? Ya enggak, semuanya dijumlahkan. Untuk penerimaan dijumlahkan. Untuk kolom-kolom yang ada di sebelah kredit juga satu persatu dijumlahkan. Jadi misalnya untuk penerimaan ya dijumlahkan. Di penerimaan itu kan ada di kolom D, ya dijumlahkan dari D di apa itu namanya di D25 ditulis sama dengan sum D7 sampai dengan D24. Seperti itu. Kemudian untuk misalnya di kolom I ya tulis di situ di I25 ya sama dengan sum I7 sampai I24 di kolom I seperti itu dan seterusnya sampai selesai semuanya dijumlahkan. Kalau contoh di bukumu itu sampai kolom L, ya terakhir sampai kolom L kamu jumlahkan semuanya. Sudah dijumlahkan. Langkah kelima adalah menghitung saldo dengan cara jumlah penerimaan dikurangi dengan jumlah pengeluaran. Dengan rumus sama dengan sum D25 dikurang H25. Nah, kenapa D25 dikurang H25? Lah, tapi kan penerimaannya di D25. Pengeluarannya ada di H25. Maka untuk mencari saldo ya sum D25 dikurang H25. Sum dalam kurung D25 dikurang H25. Diletakkan di mana ini Bu? Tadi diletakkannya adalah di kolom H26. Diletakkannya di H26. Ya, diletakkannya di H26 baris berikutnya di pengeluaran. Kemudian menyeimbangkan, langkah ke-6 adalah menyeimbangkan jumlah debit dan kredit. Menyeimbangkan jumlah debit dan kredit. Prinsipnya di dalam pembukuan, prinsipnya di dalam keuangan adalah debit dan kreditnya harus sama, balance. Kalau nggak balance artinya harus cek ulang, ada yang salah, ada yang keliru. Nah, balance-nya debit dan kredit. Di mana itu Bu? Ya dilihat di dalam debitnya tadi jumlah yang di 25 tinggal kok turunkan 3 juta. Kalau yang di jumlah pengeluarannya dari penerimaan tadi tinggal kok jumlahkan kan tadi udah dijumlahkan 3 juta, turunkan 3 juta lagi. Kemudian untuk pengeluarannya kamu jumlah tadi, pengeluaran dan saldonya. Tadi cara jumlahnya sama. Pengeluaran dan saldonya kamu jumlahkan. Jadinya juga sama, akhirnya ketemunya sama dengan 3 juta. Karena sudah sama, namanya sudah balance. Kalau sudah balance artinya sudah benar. Sudah sama, sudah balance, sudah benar. Kalau belum, ya lihat ulang satu-satu lagi di mana tadi salahnya. Balik lagi, dimulai dari penginputan, ya dicek dari penginputan tadi. Sehingga terakhir ketujuh,
sudah selesai semua, akan tampil buku kas kecil yang telah diselesaikan. Akan muncul buku kas kecil yang sudah diselesaikan. Tadi sudah balance, tinggal terakhir kamu tambahkan untuk impress. Karena apa? Harus ditampilkan untuk impress. Kenapa untuk impress? Ya, untuk memudahkan nanti untuk pengisian kembali dana kas kecil pada periode berikutnya. Untuk impressnya, kalau ini kan sistem dananya yang kalian input adalah sistem dana kas kecilnya adalah untuk sistem dana tetap, yaitu untuk impressnya kamu tulis sejumlah pengeluarannya. Selesai, kamu sudah dapat mengoperasikan aplikasi dana kas kecil dengan menggunakan Excel. Sudah selesai ini, kayaknya nanti tinggal kamu praktekkan. Nah, nih sudah tadi. Nanti untuk buku kas kecil yang sudah kalian lihat akan Ibu kembalikan. Kalau sudah kamu kembalikan, nanti kamu inputnya, kamu input di dalam program Excel. Ini kan udah Ibu input sendiri. Nah, kesimpulannya dari yang kamu pelajari pada hari ini. Yang pertama, terdapat beberapa program aplikasi pengelolaan kas kecil. Pada umumnya menggunakan program aplikasi untuk akuntansi. Karena dana kas kecil merupakan bagian dari akuntansi. Maka sebenarnya programnya adalah program untuk akuntansi. 2. Macam-macam program aplikasi pengelolaan kas kecil, diantaranya, Ibu sebutkan diantaranya, bukan semuanya. Yang pertama, Christian Cash Bank, Mayop, Nuges, Uncle Bill, Akurat F4 Standar, SIG, ACC, Packearth, MX Excel yang kita gunakan tadi. Yang ketiga, dalam mengelola dana kas kecil menggunakan Excel harus mengikuti langkah-langkah tertentu. Tadi langkah-langkahnya dari 1 sampai 7 sudah. Ini yang kamu pelajari pada hari ini. Semoga kamu jelas. Kemudian tugasnya, buku kas kecilnya kamu input menggunakan Excel. Sekian yang Ibu sampaikan pada hari ini. Tetap semangat, semoga kamu senantiasa sehat, kamu senantiasa menggunakan protokol kesehatan, kamu selalu semangat, semoga kamu sukses untuk hal-hal berikutnya. Jangan hanya kamu coba menginputnya hanya yang Ibu sampaikan kemarin. Yang lalu-lalu juga kamu coba input. Kamu makin berulang-ulang, makin sering, maka akan makin menjadi mahir. Sekian yang Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.